Sarkoi Blitar Ora umum. wah ora umum. Oke guys, lanjut ini masih di tempat karantina ya. Saya di tengah-tengah tempat karantina di Kaisar Koi Blitar. Prosesnya seperti ini. Mungkin dari teman-teman atau koi lover pelanggannya Kaisar Koi Blitar ya. Kadang-kadang kita beli ikan itu bisa gampang mudah, tapi untuk untuk karantinanya, nah itu kadang-kadang masih awam atau gimana. Ini menurut versinya Kaisar Koi Blitar ya, kita hobinya ikan koi itu hobi mahal. Karena apa? Kita bikin kolam sudah mahal, beli ikannya mahal ya, yang kualitas bagus juga mahal, tapi kita untuk perawatannya kurang bisa, atau bisa istilahnya newbie lah. Kita di sini sharing. Nah, seharusnya sebelum penghobi beli ikan koi itu menyiapkan tempat karantina atau akuarium seperti di tempat kami ini. Jadi ikan sebelum masuk kolam filter atau kolam utama, baru ikan baru datang itu prosedurnya harus tetap dikarantina sebenarnya, walaupun di tempat kami sudah dikarantina. Wajib karantina berapa hari, Bos? Kita lihat untuk proses karantina itu paling cepat kita ikan dari matpon kita angkat itu sekitar 3 hari, Mas. Ikan yang lolos karantina itu warna airnya apa atau gerak lincahnya seperti apa? Itu harus dijelaskan untuk koi lovers ini. Oke, kita beri contoh, Mas. Ini di akuarium nomor 26 ini. Ini kan jumbo-jumbo. Ini ikan ini di akuarium hampir 1 bulan kurang lebih nih ya. Kurang lebih, belum ada tapi 1 bulan, sekitar 20 harian. Nah, ini kan tetap sehat ini. Ini kan size 37 sampai 40 up ini. Ini 40 up semua. Oh, 40 up semua, Mas. Nggak ada yang 30-an. Oh ya, 40 up. Nah, ini seperti ini, geraknya seperti ini. Nah, ikannya ini sudah ikan siap masuk kolam filter semua, Mas, ini insya Allah. Kalau di sini. Tapi kalau ikan di sini sudah karantina dengan seperti ini sudah sehat. Tapi kadang-kadang kan di perjalanan atau waktu packing, atau kita kan nggak tahu di perjalanan ikan seperti apa. Pasti kan ada yang stres, ada yang ruam merah-merah. Nah, itu wajib kita karantina minimal 3 hari ya. Tidak dikasih makan dengan prosedur seperti ini, intinya seperti itu. Dan kalau ikan yang mungkin trouble atau ada yang sakit di tempat koi lovers yang penghobi ya, mungkin kadang-kadang bingung, ikan sakit, ikannya kok seperti ini, Mas. Nah, ikannya diem aja di pojokan kolam. Nah, itu indikasinya pasti ikan itu bermasalah ya. Itu harus diangkat, dikarantina, Mas. Nah, prosesnya karantina seperti ini. Nah, terus itu ada kan yang ikan yang ngumpul terus kayak mau demo minta sembako, itu gimana? Itu apa itu? Ikan yang kenapa gitu loh. Nah, itu ada beberapa versi. Menurut saya yang sudah saya alami, itu ikan itu belum bisa, maksudnya
belum bisa menyesuaikan di tempat barunya dengan Suhu. suhu air di tempat barunya. Nah itu prosesnya yaitu tadi Mas, tetap dikarantina. Kan ada kan koi lovers itu yang belum punya akuarium, jadi langsung dimasukkan di kolam. Terus kan tingkat kematian hampir 85% atau 95% kan? Dan bisa 100% ikan mati semua. Nah karena apa? Kadang-kadang yang kita perhatikan itu kalau kolam filter koi ya, itu dari awal pembikinan, namanya antara luas kolam utama sama filternya, chambernya itu ya minimal itu sepertiganya Mas, sepertiganya luas dari kolam utama. Nah, jadi untuk koi lovers semua harus menyiapkan akuarium minimal berapa Bos? Minimal untuk kolam ukuran 4 sampai 5 meter itu harus sedia akuarium berapa itu Bos? Nah minimal satu aja cukup, tinggal kita itu mau memasukkan ikan itu berapa ekor dan size berapa, kan bisa bertahap. Tapi dengan proses sebelum ikan masuk ke kolam itu, kalau ikan sudah karantina di kayak di tempat kita ini, tempat kami ini, bisa kalau di kolam baru belum ada isinya, mungkin bisa langsung masuk ke kolam. Tapi kalau sudah ada sudah ada ikannya, ikan lama itu harus ikan mau masukkan ikan baru ke kolam yang sudah ada ikannya, itu harus tetap SOP-nya harus tetap karantina Mas, menurut saya. Kan kita nggak tahu kalau ikan baru itu dia carrier atau membawa bakteri atau penyakit. Nah nanti jadi bom waktu juga. Ikan yang baru langsung nggak dikarantina masuk kolam filter membawa penyakit. Nah ikan yang lama ini ikut sakit kalau nggak kuat ya. Nah terus itu kan seumpama nih ada yang mati satu di kolam filter, jangan sampai lah koi lovers Indonesia ya, jangan sampai kalau ada koi mati satu di kolam filter, terus cara mengatasi kolam filternya tuh gimana Bos? Nah kan kalau kita mikir kan mesti aduh ada virus lah, bakteri lah, terus cara pengeboman itu ada obatnya nggak sih? Ya kadang-kadang yang sering terjadi itu ini memang seperti itu. Kadang-kadang saya mendapat keluhan dari customer itu ikannya di kolam itu ada yang kondisinya sakit 1-2 ekor atau 3, dan bahkan ada yang sudah mati 1-2 ekor. Nah itu biasanya ini menurut kami sebenarnya ya juga itu ada yang di bom PK Mas biasanya untuk menghilangkan jamur. Nah nanti ada yang daya tahan tubuhnya ikan itu kuat, dia bisa sembuh sehat. Nah, dan yang nggak kuat itu pasti mati. Kalau di bom PK itu pengaruh nggak Bos untuk bakteri-bakteri baik seperti lumut-lumut itu kan biasanya mati. Ya pengaruh mati. Pengaruh. Itu jadi cara mengatasinya gimana itu? Ya mulai dari nol lagi Mas. Jadi prosesnya kolam itu untuk menjernihkan itu proses lagi. Kalau berarti mengolah airnya kembali gitu. Mati satu harus pengolahan dari awal lagi ya kalau filter ya Bos ya. Nah itu kalau yang massal tadi kan, massal di kolam dia nggak punya tempat karantina. Nah, prosesnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman bisa kasih masukan buat teman-teman yang punya pengalaman seperti itu, nanti bisa kasih komen di bawah video channelnya Kaisar Koi Blitar. Itu menurut pemahaman kami seperti itu. Berarti di koi ini belum ada yang bisa ataupun yang sempurna untuk merawat ikan koi ya Bos? Ya, kita semua tetap kayak kami di sini tetap belajar, sharing sama senior-senior yang ada di Blitar. Mungkin kadang kita ada dari pihak dinas itu kita sharing sama teman-teman di dinas perikanan Kota Blitar itu Mas. Oke, lanjut guys, kita review tempat-tempat karantina di tempat kami Kaisar Koi Blitar secara umum. Semoga video ini bisa
memberikan pencerahan atau sharing buat koi lover semua ya. Ini ada 2 akuarium yang bermasalah di tempat karantina kami. Kalau yang lain insya Allah 38 akuarium, cuma 2 akuarium ini. Akuarium yang 21 ini kenapa saya tutup plastik? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini sama akuarium nomor 23 ini Mas. Sekarang kita buka yang akuarium bermasalah ini. Nah, ini ikan ini kemarin bermasalah. Nah, ini airnya sudah jadi. Ini airnya sudah bagus Mas. Tapi kenapa ikan ada yang mati? Nah, ini tadinya ikan ini kena kulitnya melepuh-melepuh ya. Aeromonas ya? Aeromonas. Nah, tapi insangnya nggak kena Mas. Nah, ini yang nggak kuat dia mati 1 ekor di kolam ini. Di akuarium ini, di akuarium nomor 23. Nah, ini ada yang masih bisa kelihatan Mas ya. Ini insya Allah yang sisik yang lupas-lupas ini nantinya ini sudah sehat ini ikan ini ya. Nah, ini sudah mulai sehat, tapi ada yang nggak terselamatkan 1 ekor di tempat karantina ini, ikan yang bermasalah. Tapi ini sudah mulai normal ya. Sisik-sisik yang kena jamur sudah melupas, tinggal nunggu sembuhnya. Jadi untuk pengobatannya saya cuman pakai di akuarium, di karantina di akuarium, kasih pemanas, heater, garam, sama antibiotik biasanya. Untuk garam ini Bos, takaran garamnya ini berapa satu akuarium? Ini ukuran berapa tuh Bos? Ini akuarium ini ukuran 1,20 meter, ada filternya, ya ada media filternya, pompanya. Nah, jadi buat koi lover yang mau karantina ikan baru datang itu seperti ini. Jadi ada oksigennya ya, seperti ini. Ini ada pompanya. Dan ini kita pakai pemanas ya. Untuk pengobatan kita selalu pakai heater. Tapi ini berapa watt Bos? Ini 100 watt Mas. 100 watt. Jadi untuk pengobatan pertama kita setel di suhu 32 sampai 33. Apa nggak mateng itu ikannya Bos? Alhamdulillah enggak itu Mas. Itu tapi ada yang nggak kuat, ada yang mati 1 tadi. Nah, ya. ini contoh ada yang kohaku itu tuh. Yang matanya keluar semua itu. Kiri-kiri Bos. Ini. Nah, ini ikannya Yang tadinya indikasinya kena jamur Mas. Sampai ngelupas. Nah, ini ekornya juga gripis ya. Yang itu yang matanya melotot semua itu kenapa Bos? Oh ini biasanya dia nggak kebentur tadinya Mas ini. Stroke gitu ya? Ini bentur, tapi nanti bisa pulih ini. Ini sebenarnya suhunya ikannya sudah mulai normal. Heaternya akan saya kurangi. Mungkin ini terlalu panas ini Mas. Ini sebenarnya sudah di 33, saya balikan ke 26 Mas ya. Nah, ini sudah mulai normal, airnya sudah jadi ya. Oh, jadi air yang jadi itu warnanya jernih, agak hijau-hijau ya, kuning jernih gitu Mas. Untuk ikan yang contoh ikan yang belum sehat ini yang mana? Kalau tempat kami di sini ya cuma 2 yang bermasalah, 2 akuarium ini sama akuarium nomor 21 ini Mas. Nah, ini akuarium 21 ini belum sehat Mas ini. Agak diam ya Bos? Agak diam, dia geraknya. Ini jamur juga aeromonas ya. Ini. Nah, ini masih ruam-ruam merah. Nah, ini kalau seperti ini ya itu tadi garam sama antibiotik. Kalau ada obat biru atau pokoknya antibiotik lah. Nah, ada penghangatnya. Nah, ini masih pengobatan. Jadi ini tempat karantina di Kaisar Koi Blitar seperti ini. Nah, jadi kita kondisikan ikan sebelum kirim ke customer itu dalam kondisi sehat Mas. Jadi kalau kita di sini ada garansi ya dari Kaisar Koi Blitar. Jadi kita mohon maaf kalau memang
ikan belum siap kirim ya kita cancel, kita cek quality controlnya ada, ikan itu siap kirim atau enggak. Kalau enggak ya mohon bersabar buat pelanggan Kaisar Koi Blitar. Terima kasih sudah menonton video tips untuk karantina iwak ikan. Nah, kan ada toh pelanggan itu yang kemana intinya ikanku kok belum dikirim itu dikarenakan ikan belum layak untuk dikirim. Nah, jadi nanti kalau memang ikan itu belum siap atau ikan itu bermasalah masih seperti ini, nanti dikirim juga akan bermasalah mas, ya akan mati dan kita tetap menggaransi. Jadi mending bermasalah di sini biar sehat dulu. Kalau ada yang nggak terselamatkan, kita bisa cepat mencarikan ganti untuk yang mati, gitu mas. Ya. Nah terus gini bos, ini kan untuk cara mengatasi apa namanya kalau mati lampu nih, ya kan? Kalau mati lampu di sini tuh pakai genset atau listrik DC itu bos? Kalau di tempat kami karena tempat karantinanya seperti ini. Banyak memerlukan karena ikannya banyak juga stoknya di aquarium ini penuh semua, itu harus sedia genset mas, itu yang sangat vital. Nah kita punya fatal genset, bos, bisa fatal kalau kita nggak punya genset kalau pas mati lampu, jadi harus disiapkan. Kayak kemarin di tempat kami itu sampai sampai meterannya itu KWH meteran itu loh mas, sampai kebakar berubuk. Itu kenapa bos? Karena ya mungkin ada konsleting dari instalasinya atau karena saya bukan ahlinya di persetruman, jadi saya kurang paham mas. Ya alhamdulillah sekarang sudah bisa keatasi. Ya teratasi dan kita sekarang sudah menambah KWH meteran sendiri untuk yang tempat karantina mas, lebih banyak ininya. Yang di karung biru itu apa bos itu? Itu garam mas. Oh garam. Oh banyak sekali buat makan satu RT toh? Bukan itu mas, untuk garami ikan. Jadi ikan yang di karantina itu untuk menetralisir lendir-lendir atau yang bakteri yang nggak menguntungkan itu kita tetap pakai garam mas. Lah terus saumpama ini bos, apa namanya garam dicampur sama obat, itu boleh nggak? Ada beberapa jenis obat yang boleh dicampur dengan garam dan ada yang tidak boleh. Karena apa? Ya karena tidak ada, kalau ada yang nggak boleh pakai garam tapi dikasih garam itu nanti menjadi racun mas, bom racun. Jadi malah jadi racun, obat itu nggak mengobati, malah ikan keracunan. Ya, ada gitu. Kan yang ada obat lah, intinya ada obat warnanya kuning terus dikasih garam. Lah ternyata ikannya itu mati semua. Nah itu kesalahannya. Berarti kan dia nggak mau kayak PK, namanya ada yang pakai PK ini ya, mungkin teman-teman ada yang pakai PK untuk pengobatan. Nah itu sebenarnya nggak bisa pakai garam. Karena apa? Antibiotik kayak Lukastop. Ini maaf, saya bukan merek, itu bisa dicampur dengan garam. Kita nggak diendos loh bos, kok disebutkan loh. Yowes nanti tak kasih suara burung. Oke, sementara gitu dulu mas untuk tips cara karantina ikan ala versinya Kaisar Koi Blitar secara umum. Semoga bermanfaat bagi koi lover semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan lupa like, subscribe, komennya ya guys ya, untuk perkembangan channel YouTube kami Kaisar Koi Blitar. Ora umum. A few moments later.